Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 3C. Di sini kami akan mendemonstrasikan hasil proyek UAS kami terkait membuat program sistem informasi restoran dan sistem informasi rental buku. Sebelum kami mendemonstrasikan hasil proyek kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri selaku moderator, saya Nikoma Mutri Indah Puspitasari dengan NIM 2215091083 dan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Galuris Krahmania dengan NIM 22150910006. Baik, perkenalkan nama saya Nurbalinda Lego dengan NIM 22150091073. Baik, sekian dari perkenalan diri kami. Maka kami selanjutnya akan mendemonstrasikan terkait hasil proyek kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek 1, yaitu kami memilih sistem rental buku. Izinkan saya untuk menjelaskan objek-oriented pemrograman terlebih dahulu. Yang pertama ada kelas. Kelas merupakan sebuah blueprint atau cetak biru yang mendefinisikan atribut dan perilaku suatu objek. Nah, dalam proyek ini terdapat 4 kelas yang dimana ada kelas buku, kelas rental, kelas main program, dan kelas buku fiksi. Yang kedua ada instance. Instance merupakan realisasi konkret dari sebuah kelas yang dimana ketika kita membuat objek berdasarkan satu kelas, objek tersebut disebut sebagai instance. Nah, implementasi dari proyek ini yaitu ada pada line ke-7, lalu ada pada ke line 43, dan pada line 47. Itu merupakan implementasi dari OOP instance. Dan yang ketiga ada konstruktor, yang dimana konstruktor itu merupakan metode yang digunakan untuk menginisialisasi objek ketika objek tersebut dibuat, yang dimana konstruktor memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya. Nah, dalam proyek ini terdapat konstruktor dalam kelas buku dan kelas buku fiksi yang digunakan untuk menginisialisasi nilai-nilai awal dari atribut-atribut objek tersebut. Pada kelas buku, di sini merupakan konstruktor yang dimana konstruktor ini adalah nama dari nama kelas itu sendiri. Dan ini termasuk termasuk konstruktor dengan parameter. Sama dengan halnya buku fiksi, yakni objek buku fiksi dengan konstruktor parameter. Kemudian selanjutnya ada package. Nah, package ini merupakan cara untuk mengorganisir dan mengelompokkan kelas-kelas di dalam Java atau Eclipse. Nah, dalam project ini terdapat satu package yaitu sistem rental buku yang berisi kelas-kelas yang terkait sistem rental buku yang telah saya jabarkan tadi. Kemudian terdapat akses modifier yang merupakan kata kunci yang digunakan untuk mengatur tingkat aksesibilitas suatu kelas, atribut atau metode. Dalam project ini terdapat dua penggunaan akses modifier yaitu privat dan public. Privat terlihat pada implementasi berikut ini, yang dimana privat ini digunakan untuk mengatur aksesibilitas variabel sehingga hanya dapat diakses dari dalam kelas buku itu sendiri. Sedangkan akses modifier public dapat diakses oleh kelas lain. Selanjutnya ada inheritance, yang dimana merupakan konsep suatu kelas dapat mewarisi sifat dan perilaku dari kelas lainnya. Dalam proyek ini terdapat pewarisan yang digunakan oleh kelas buku fiksi yang merupakan subkelas dari kelas buku. Dengan pewarisan ini, kelas buku fiksi dapat menggunakan atribut dan metode yang telah didefinisikan pada kelas buku. Nah, inheritance dapat dilihat pada kata kunci yakni extends. Baik, yang terakhir yaitu ada polymorphism, yang merupakan konsep yang dimana objek dari kelas yang berbeda dapat diakses melalui interface yang sama. Nah, implementasi polymorphism pada project 1 ini terjadi melalui pewarisan dan penggunaan objek turunan dalam konteks yang sama. Dalam hal ini, objek buku fiksi dapat dianggap sebagai objek buku karena kelas buku fiksi mewarisi semua atribut dan metode dari kelas buku. Nah, pada line ke 48 ini, kita dapat menambahkan objek buku fiksi ke dalam daftar buku dalam objek rental yang sebenarnya merupakan daftar dari objek buku tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan detail mengenai di setiap kelas dalam sistem rental buku. Yang pertama ada kelas buku. Kelas ini merupakan kelas dasar yang mempresentasikan sebuah buku yang dimana memiliki 3 atribut, yakni ISBN dengan tipe string, nama buku dengan tipe string, dan jumlah buku dengan tipe integer. Pada kelas ini terdapat konstruktor dengan parameter
yakni untuk menginisialisasikan objek buku. Kemudian pada kelas ini juga terdapat getter dan setter metodenya untuk mengakses dan mengubah nilai atribut. Dan yang kedua ada kelas buku fiksi, yang dimana kelas ini merupakan inheritance atau turunan dari kelas buku dengan tambahan atribut jenis dengan parameter string. Yang dimana pada kelas ini juga terdapat konstruktor dengan parameter untuk memanggil konstruktor kelas buku dan menginisialisasi jenis buku fiksi. Kemudian terdapat pula getter dan setter metodenya untuk mengakses dan mengubah nilai atribut jenis buku fiksi. Lalu kelas yang ketiga ada kelas rental. Kelas ini bertanggung jawab untuk mengelola daftar buku yang tersedia di rental buku. Nah, pada kelas ini terdapat konstruktor yang dimana sebuah objek array list dengan tipe buku dibuat untuk menyimpan buku-buku yang akan ditambahkan ke dalam daftar. Kemudian pada kelas ini terdapat metode-metode yang meliputi yang pertama ada metode tambah buku, digunakan untuk menambahkan buku ke dalam daftar. Nah, buku yang ingin ditambahkan dimasukkan sebagai parameter ke dalam metode ini. Nah, metode ini akan memanggil metode add dari array list untuk menambahkan buku ke dalam daftar buku. Kemudian terdapat metode daftar buku yang dimana digunakan untuk menampilkan daftar buku yang tersedia pada rental buku. Nah, metode ini akan melakukan perulangan melalui setiap objek dari buku dalam daftar buku. Dan kemudian akan memunculkan output meliputi atribut-atribut seperti ISBN, judul buku, dan jumlah buku. Selanjutnya ada metode cari buku yang digunakan untuk mencari buku berdasarkan nomor ISBN-nya. Nah, metode ini akan melakukan perulangan melalui setiap objek buku dan memeriksa apakah nomor ISBN-nya cocok dengan nomor ISBN yang dicari. Dan jika ditemukan, maka metode ini akan mengembalikan objek buku tersebut. Namun, jika tidak ada, maka akan mengembalikan nilai 0. Metode selanjutnya ada metode update jumlah buku. Metode ini digunakan untuk mengubah jumlah buku yang tersedia, yang dimana menerima nomor ISBN buku yang ingin diperbarui dan jumlah buku baru sebagai parameternya. Metode ini akan mencari buku dengan nomor ISBN yang sesuai dalam daftar buku dan jika ditemukan, akan mengubah jumlah buku tersebut sesuai dengan jumlah baru yang diberikan. Selanjutnya ada metode hapus buku. Metode ini digunakan untuk menghapus buku dari daftar berdasarkan nomor ISBN-nya. Nah, metode ini akan memanggil metode cari buku untuk mencari buku dengan nomor ISBN yang sesuai. Jika buku ditemukan, metode ini akan menghapus buku tersebut dari daftar menggunakan metode remove dari array list. Dan metode yang terakhir ada get total buku. Metode ini digunakan untuk menghitung jumlah total buku yang tersedia, yang dimana metode ini juga melakukan perulangan melalui setiap objek buku dan menambahkan jumlah buku dari setiap objek buku ke variabel total buku, yang dimana nilai total buku kemudian dikembalikan sebagai hasilnya. Kemudian kelas yang terakhir ada kelas main program, yang dimana kelas ini merupakan kelas utama yang berisi metode main sebagai titik masuk program. Nah, pada metode main ini dibuat objek rental dan objek scanner, yang dimana objek rental ini digunakan untuk mengelola daftar buku pada rental buku, sementara objek scanner ini digunakan untuk menerima input dari pengguna atau user. Kemudian terdapat loop while yang menjalankan menu utama program. Nah, loop ini berjalan selama variabel is running bernilai true. Dan apabila program ini dijalankan atau di-run, maka akan muncul output pilihan menu atau pilihan opsi seperti ini. Pilihan menu kemudian diolah menggunakan pernyataan switch case, yang dimana terdapat banyak pilihan menu yang tersedia. Nah, pada pilihan menu yang pertama atau pilihan menu 1, pengguna diminta untuk memilih jenis buku fiksi atau buku pengetahuan, yang dimana kemudian pengguna diminta untuk memasukkan informasi buku seperti ISBN, nama buku, dan jumlah buku. Jika jenis yang dipilih adalah satu atau buku fiksi, maka pengguna diminta untuk memasukkan jenis buku fiksi tersebut. Nah, objek buku fiksi atau buku kemudian dibuat berdasarkan jenis buku yang telah dipilih. Objek buku tersebut kemudian ditambahkan ke dalam daftar buku menggunakan metode tambah buku dari objek rental. Kemudian pada pilihan menu 2, memanggil metode daftar buku dari objek rental, yang dimana metode ini akan menampilkan daftar buku yang ada dalam daftar buku yang telah ditambahkan pada pilihan pertama. Kemudian pada pilihan menu ketiga, pengguna diminta untuk memasukkan ISBN buku yang ingin diperbarui jumlahnya. Selanjutnya, pengguna diminta untuk memasukkan jumlah buku baru. Kemudian pada pilihan ini memanggil metode update jumlah buku dari objek rental dengan memasukkan
ISBN dan jumlah buku baru. Nah, metode ini akan mengubah jumlah buku yang sesuai dalam daftar buku. Kemudian pada pilihan menu keempat, pengguna diminta untuk memasukkan ISBN buku yang ingin dihapus, lalu memanggil metode hapus buku dari objek rental dengan memasukkan ISBN buku yang ingin dihapus. Nah, metode ini akan menghapus buku dengan ISBN yang sesuai dari daftar buku. Kemudian, pada pilihan menu kelima, memanggil metode get total buku dari objek rental. Nah, metode ini akan mengembalikan total jumlah buku dalam daftar buku, yang dimana jumlah buku tersebut kemudian ditampilkan kepada user atau pengguna. Kemudian ada pilihan menu 0, yang dimana terdapat variabel is running berubah menjadi false, yang artinya menghentikan perulangan while dan mengakhiri program. Di sini terdapat pesan terima kasih ditampilkan sebelum program berakhir. Kemudian terdapat default. Default ini, jika pengguna memasukkan pilihan menu yang tidak valid, maka akan ditampilkan pesan menu tidak valid. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba menjalankan atau mengerun proyek sistem rental buku berbasis konsol, yang dimana dilihat bahwa akan muncul tampilan seperti ini, yakni terdapat banyak pilihan menu dan pilihan opsi yang dapat pengguna pilih. Apabila pengguna ingin menambahkan buku, dapat memilih opsi 1. Nah, pada opsi 1 ini, pengguna diminta untuk memilih jenis buku yang ingin ditambahkannya itu buku fiksi atau buku pengetahuan. Di sini saya akan mencoba menambahkan buku fiksi. Pada buku fiksi, pengguna diminta untuk memasukkan ISBN, masukkan nama buku, masukkan jumlah buku, dan jenis bukunya. Nah, apabila sudah seperti ini, maka buku tersebut sudah berhasil ditambahkan ke daftar buku. Kemudian saya ingin menambahkan buku kembali, yakni buku pengetahuan dengan memilih opsi 2. Sama seperti tadi, pengguna diminta untuk memasukkan ISBN-nya, kemudian memasukkan nama buku, lalu jumlah bukunya. Kemudian, apabila pengguna memilih opsi 2, yaitu daftar buku, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu meliputi buku yang telah kita tambahkan sebelumnya, yaitu terdapat 2 buku, yaitu buku Dernata dan buku Teknik Informatika. Kemudian, pengguna dapat mengupdate jumlah buku, yakni dapat memilih opsi atau menu 3, yang dimana pengguna diminta untuk memasukkan ISBN yang ingin diubah jumlah bukunya. Sebagai contoh, saya akan mengubah jumlah buku pada buku Dernata dengan memasukkan ISBN-nya dan memasukkan jumlah buku barunya. Nah, apabila seperti ini, jumlah buku berhasil diperbarui. Untuk mengecek apakah jumlah buku itu berhasil atau tidak, kita dapat memilih opsi 2 untuk menampilkan daftar buku. Nah, di sini terlihat bahwa jumlah buku Dernata berubah menjadi 5 yang sebelumnya adalah 9. Kemudian, pengguna juga dapat mengecek total buku yang ada pada sistem rental buku ini, di mana dengan memilih opsi 5, yaitu total buku. Nah, total buku di sini yaitu terbaca adalah 24, di mana dapat dilihat pada daftar, yakni buku Dernata ada 5 dan jumlah buku Teknik Informatika ada 19. Jadi, total buku yang ada pada rental buku ini adalah 24. Kemudian pengguna dapat menghapus buku dengan memilih opsi 4. Pada menghapus buku ini, pengguna diminta untuk memasukkan ISBN buku yang ingin dihapus. Ini sebagai contoh, saya ingin menghapus buku Teknik Informatika dengan memasukkan ISBN-nya, yaitu jika seperti ini, buku tersebut telah berhasil dihapus. Dan untuk mengecek apakah buku tersebut benar-benar terhapus atau tidak, kita dapat melihat pada daftar buku, yaitu opsi 2. Nah, terlihat pada daftar buku hanya terdapat 1 buku saja, karena buku pengetahuan teknik informatika telah berhasil dihapus. Dan selanjutnya yang terakhir, yaitu apabila pengguna ingin keluar dari sistem rental buku ini, dapat memilih opsi 0, yaitu keluar. Nah, jika seperti ini, maka pengguna telah keluar dari sistem rental buku. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proyek 1. Untuk proyek 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan.
Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai kode makanan, minuman, kode minuman, dan juga kode makanan. Namun pertama yang akan saya jelaskan yakni mengenai kode makanan. Tentunya dalam kode makanan terdapat package, kemudian terdapat type kelasnya yakni public class, kemudian terdapat dua private di sini yang bertujuan hanya dapat diakses di dalam kelas makanan saja. Kemudian di samping private terdapat string dan juga integer yang berperan sebagai mendeklarasikan. Untuk baris kode ke-8, yakni public makanan, ialah sebuah konstruktor namun tidak memiliki parameter. Untuk kode baris nomor 12 sampai dengan nomor 15, yakni sebuah konstruktor dari kelas makanan digunakan untuk menginisiasi objek ketika objek dibuat. Konstruktor ini dibagi menjadi saya ulangi, konstruktor ini dibagi menjadi 3 parameter, yang ini sebagai berikut. Di bagian ini, kemudian, dan untuk kode baris ke-13 sampai dengan baris 15, ialah untuk memanggil setter getter method. Maaf, saya ulangi, untuk memanggil setter method. Selanjutnya, dari baris 18 sampai dengan baris 44, di sini berfungsi untuk pengimplementasian getter setter method. Namun untuk kode baris kedua 42 di bagian sini 42 sampai dengan 43, di sini kode tersebut bertujuan untuk mengurangkan suatu nilai variabel yang maksudnya dalam sistem ini kode ini akan berfungsi untuk mengurangkan stok makanan ketika suatu pesanan diproses atau makanan dijual. Baik, di sini saya akan lanjutkan mengenai root makanan. Tentunya memiliki package, import, dan juga tipe kelasnya adalah public. Untuk baris code ke-6 sampai dengan baris ke-10, berfungsi untuk menambahkan data baru untuk objek makanan ke dalam array, yang juga di dalamnya terdapat code untuk melakukan deklarasi metode dan objek scanner dan variabel. Sama halnya seperti dari code minuman. Selanjutnya, untuk code baris ke-12 sampai dengan baris ke-24, di sini memiliki arti untuk menangani proses penambahan data makanan yang di dalam code tersebut dapat menampilkan pesan setelah input, dan juga pengguna dapat melakukan input, kemudian terdapat code untuk menampilkan pesan setelah input dan code untuk membuat serta menambahkan objek makanan ke dalam array. Selanjutnya, untuk code nomor 26 sampai dengan 34 memiliki fungsi sebagai informasi mengenai data makanan yang ada dalam array, yang tentunya di dalamnya terdapat juga code untuk mendeklarasi metode, menampilkan header atau judul seperti ini, mengecek data makanan yang kosong, terdapat code loop yang berfungsi untuk menampilkan data makanan. Selanjutnya, untuk baris code 36 sampai dengan 78, memiliki fungsi untuk memperbarui atau mengedit data makanan dalam array yang di dalamnya pun juga memiliki code tersendiri. Bertujuan sebagai berikut deklarasi metode, tentunya code untuk menampilkan objek scanner dan variabel lokal, kemudian menampilkan data makanan yang untuk dipilih, dan code untuk proses pembaruan data. Selanjutnya, pada code baris ke-80 sampai dengan 108 memiliki arti sebagai penghapus data makanan dari array yang di dalamnya juga terdapat code untuk menampilkan deklarasi metode, objek scanner, dan variabel lokal, kemudian menampilkan data makanan untuk dipilih, memilih data yang akan dihapus, dan terakhir proses penghapusan data. Baik, selanjutnya tentunya dalam code minuman juga terdapat package, kemudian public class,
yang secara garis besar dapat dilihat sama seperti code makanan tadi. Sama di baris ke-8 juga sama, yakni perannya pun sama di sebuah konstruktor namun tidak memiliki parameter. Kemudian di baris 12 sampai 15 pun penjelasannya sama seperti code makanan. Kemudian dari code 18 sampai dengan 44 pun ialah pengimplementasian setter getter method. Kemudian di baris 42 dan 43 di sini fungsinya sama juga seperti code makanan yang sudah saya jelaskan tadi. Di penjelasan code root minuman terlebih dahulu, tentunya dalam root minuman terdapat package, import, dan juga tipe kelasnya ini public dan juga terdapat expense dari minuman. Kemudian dari baris nomor 7 sampai dengan baris nomor 11 di sini memiliki arti untuk menambahkan data baru pada objek minuman ke dalam array minuman. Di sini terdapat juga metode yang bersifat statis. Di sini. Kemudian, yang artinya dapat dipanggil tanpa membuat objek dari kelas. Terdapat juga parameter minuman, dari sini sampai dengan indeks. Kemudian juga terdapat objek, scanner, dan variabel lokal dari sini. Selanjutnya, dari baris 13 sampai dengan 19 di sini berfungsi untuk menampilkan pesan kepada pengguna dan pengguna dapat melakukan suatu inputan. Baik dari code nomor 21 sampai dengan 34 bertujuan untuk menampilkan pesan, yakni pesan code-nya seperti ini. Kemudian menambahkan data minuman. Dan menampilkan data minuman. Dan juga di dalam menampilkan data minuman terdapat array dan juga loop. Lanjut untuk baris ke-37 sampai dengan maaf, saya ulangi. Dari baris ke-37 sampai dengan 79 memiliki fungsi yakni memperbarui atau mengedit data minuman di dalam array yang tentunya juga terdapat deklarasi variabel di dalamnya, kemudian menampilkan data makanan, kemudian terdapat code memilih data, maaf saya ulangi, kemudian menampilkan data minuman, dan selanjutnya terdapat code untuk memilih data yang akan diubah, lalu terdapat juga suatu code untuk melakukan pembaruan data. Terakhir, dari code 81 sampai dengan 108 secara umum memiliki fungsi untuk menghapus data minuman dari suatu array yang di dalamnya juga terdapat beberapa fungsi code seperti deklarasi variabel, code untuk menampilkan data minuman, memilih data yang akan dihapus. Dan terakhir terdapat juga code untuk melakukan penghapusan data. Berikut adalah code-nya. Itu dia penjelasan code dari root minuman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait kelas customer.java, hasil dari proyek sistem informasi restoran. Untuk sebelumnya, izinkan saya untuk share screen. Baik, di sini sudah terlihat dari file customer.java. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terkait kode yang terdapat pada kelas customer.java ini merupakan sebuah kode yang digunakan untuk mendeklarasikan objek serta atribut dari customer. Dalam kelas customer ini terdapat konstruktor public class customer yang dimana memiliki dua tipe data string serta integer yang menggunakan akses modifier private.
Pada tipe data string nama terdapat pilihan makanan serta minuman, serta pada tipe data integer membayar terdapat jumlah makanan serta jumlah minuman. Penggunaan access modifier private pada konstruktor public class customer ini digunakan untuk memastikan agar metode yang terdapat pada kelas tersebut hanya dapat diakses oleh kelas tersebut. Selanjutnya, pada kelas customer Java terdapat dua konstruktor. Yang pertama konstruktor default atau konstruktor tanpa parameter yang digunakan untuk menjelaskan objek dari customer tersebut tanpa adanya parameter yang telah ditentukan. Selanjutnya pada konstruktor kedua, yakni konstruktor dengan parameter, memiliki parameter yang telah ditentukan, yakni string nama, integer membayar, integer jumlah makanan, integer jumlah minuman, string pilihan makanan, string pilihan minuman. Pada konstruktor dengan parameter ini, memiliki beberapa metode yang di dalamnya, seperti ini, yang dimana metode ini digunakan untuk memanggil metode yang telah dideklarasikan di kelas sebelumnya dengan penggunaan this. Pada metode ini merupakan salah satu konsep dari OOP, yakni instance dengan penggunaan this untuk memanggil metode yang ada di sebelumnya. Selanjutnya, terdapat setter-getter method yang telah dideklarasikan seperti pada yang telah saya tampilkan, yang dimana setter-getter method ini terdapat metode get nama yang digunakan untuk mendapatkan nilai dari nama, serta terdapat metode set nama yang digunakan untuk mengubah nilai dari nama yang telah ditemukan. Begitu juga selanjutnya, seperti get membayar untuk mendapatkan nilai yang harus dibayar, serta set membayar untuk mengubah nilai yang telah didapatkan dari get membayar. Begitu juga selanjutnya hingga mencapai get pilihan makanan, set pilihan makanan, get pilihan minuman, serta set pilihan minuman. Jadi, secara keseluruhan, kode yang terdapat pada kelas customer.java ini digunakan untuk menyimpan data terkait seputaran dari customer seperti jumlah makanan, jumlah minuman, pilihan makanan, pilihan minuman, bill yang harus dibayar, atau harga yang harus dibayarkan oleh customer. Sekian penjelasan saya terkait kelas customer.java. Akan saya lanjutkan penjelasan terkait CRUD makanan.java. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan terkait kelas CRUD customer. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Pada kelas CRUD customer terdapat sebuah kelas CRUD customer yang di-extend dari kelas customer. Hal ini merupakan salah satu konsep dari inheritance atau pewarisan, yang dimana kelas CRUD customer mewariskan seluruh metode yang terdapat di kelas customer. Selanjutnya, pada kelas CRUD customer kita dapat menambahkan sebuah properti baru, yakni pendapatan, yang bertipe data integer dengan sifat statik, yang dimana properti pendapatan ini dapat diakses secara global di kelas CRUD customer. Pada code baris ke-15, system.out.println daftar yang bisa dipesan merupakan sebuah code yang digunakan untuk menampilkan pesan daftar yang bisa dipesan kepada user. Selanjutnya, CRUD makanan.lihat makanan merupakan sebuah metode memanggil metode lihat makanan di kelas CRUD makanan. Ini diasumsikan sebagai metode yang digunakan untuk menampilkan daftar makanan yang tersedia. Selanjutnya, system.out.println menampilkan garis pisah dari pesan di atas kepada user. Selanjutnya, system.out.println pilih makanan merupakan sebuah code untuk menampilkan pesan konsol pilih makanan kepada user. Selanjutnya, pilih makanan sama dengan num.nextInteger.
merupakan sebuah kode untuk membaca input dari pengguna berupa nomor makanan yang ingin dipesan. Menggunakan objek num yang sebelumnya didefinisikan sebagai objek scanner untuk membaca angka yang dimasukkan oleh pengguna. System.out.println jumlah yang dipesan merupakan sebuah kode yang digunakan untuk menampilkan pesan konsol jumlah yang dipesan kepada user. Selanjutnya, jumlah makanan sama dengan num.nextInteger. Merupakan sebuah kode membaca input dari pengguna berapa jumlah makanan yang ingin dipesan, menggunakan kembali objek num yang sama untuk membaca input numerik. Dengan penjelasan di atas, begitu pula untuk penjelasan yang sama pada fitur pilih minuman hingga kode baris ke-30. Selanjutnya, pada kode ke-32, system.out.println nama pemesan ini merupakan sebuah pesan konsol yang digunakan untuk menampilkan pesan nama pemesan kepada sisi interface user. Selanjutnya, nama sama dengan text.nextLine merupakan sebuah kode untuk membaca input dari pengguna berupa nama pemesan menggunakan objek teks yang sebelumnya didefinisikan sebagai objek scanner untuk membaca teks yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya, pada kode baris ke-35 merupakan sebuah kode yang bertujuan untuk menghitung total pembayaran dengan mengalihkan harga makanan dengan jumlah yang dipesan dan harga minuman dengan jumlah minuman yang dipesan. Selanjutnya, pada kode baris ke-37 merupakan sebuah kode yang bertujuan untuk membuat objek customer baru dengan menggunakan konstruktor customer, memberikan nilai ke atribut objek customer berdasarkan data yang telah diinputkan atau dihitung sebelumnya. Selanjutnya, untuk kode baris ke-39 hingga ke-46 merupakan sebuah kode untuk menampilkan pesan konsol kepada sisi interface user. Selanjutnya, pada baris kode 48, pendapatan plus sama dengan membayar merupakan sebuah kode menambahkan total pembayaran ke variabel pendapatan. Variabel ini mungkin digunakan untuk melacak total pendapatan dari semua transaksi. Sedangkan untuk kode baris ke-50 merupakan sebuah kode untuk menyimpan objek customer yang baru dibuat ke dalam array customer pada indeks tertentu, yakni indeks customer. Selanjutnya, pada konstruktor public lihat customer, metode ini untuk menampilkan data pelanggan yang menggunakan parameter customer. Selanjutnya, pada kode baris ke-55 merupakan sebuah kondisi di mana jika indeks customer sama dengan 0, maka data yang akan ditampilkan merupakan data makanan kosong, atau pesan yang akan ditampilkan merupakan data makanan kosong. Data makanan kosong. Namun, jika indeks buka 0, maka kita akan menggunakan loop for untuk menampilkan informasi setiap pelanggan, termasuk nama, pilihan makanan dan minuman, jumlah pesanan, dan total pembayaran. Selanjutnya, pada public static void lihat pendapatan, ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menampilkan pendapatan total restoran. Selanjutnya, public static integer get pendapatan merupakan sebuah metode get atau untuk mendapatkan nilai dari pendapatan restoran. Selanjutnya, public static void pendapatan decrease integer pendapatan merupakan metode ini yang digunakan untuk mengurangi total pendapatan restoran. Jadi, isi dari CRUD customer.java ini merupakan hasil perhitungan dari setiap data pemesanan yang telah dilakukan oleh customer, lalu akan menjadi sebuah bill pendapatan pada restoran. Selanjutnya, terdapat beberapa konsep OOP yang tadi belum saya sempat jelaskan, yakni kode pada baris ke-9 hingga ke-10, yakni scanner text sama dengan new scanner, yang dimana kode ini merupakan sebuah kode untuk membaca pesan yang telah dikirimkan oleh customer, yang merupakan salah satu konsep OOP, yakni intense. Baik, sekian penjelasan saya terkait kelas CRUD customer.java. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan main program serta mencoba untuk mendeklarasikan program dari sistem informasi restoran tersebut. Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan lanjut untuk menjelaskan terkait kelas main program, beserta langsung untuk mendemonstrasikan hasil dari sistem informasi restoran yang telah kami buat. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, berikut merupakan tampilan code dari kelas main.java. Di kelas main.java ini eh, terdapat sebuah konstruktor yang bersifat statik, yang dimana setiap metode yang terdapat pada konstruktor tersebut dapat diakses secara global di kelas main.java. Selanjutnya, pada kode baris 13 hingga baris ke-15, ini merupakan salah satu kode implementasi dari konsep OOP, yaitu instance, di mana kami menjelaskan indeks makanan, minuman, serta customer dengan jumlah array hingga 100. Di sini kami mendeklarasikan indeks array yang berjumlah hingga 100 pada setiap kelas makanan, minuman, serta customer. Selanjutnya, kami juga mendeklarasikan tipe data dari setiap indeks, yakni integer yang dimulai dari 0. Selanjutnya, pada kode baris ke-23, kami menggunakan rumus perulangan do while loop. Pada kode baris ke-24 hingga baris ke-40 merupakan sebuah kode yang bertujuan untuk mencetak pesan yang akan ditampilkan ke sisi interface user, di mana kami mendeklarasikan terdapat pesan melihat minuman, menambah minuman, memperbarui minuman, menghapus minuman, melihat makanan, menambah makanan, memperbarui makanan, menghapus makanan, memesan pesanan, total pendapatan, lihat data pesanan, serta keluar. Selanjutnya, pada code pilihan sama dengan num.nextInteger, ini merupakan sebuah code yang akan ditampilkan ke user, di mana user mengisi num sesuai dengan nomor pilihan yang ditentukan. Selanjutnya kita masuk ke rumus switch atau pilihan, di mana pada switch tersebut ada beberapa case yang telah kami deklarasikan, yakni hingga case 12. Saya akan mulai menjelaskan dari case pertama. Pada case 1, terdapat code system.out.println, Anda memilih pilihan 1. Jadi, saat user memasukkan angka 1, lalu dia masuk ke num.nextInteger, maka sistem akan menampilkan Anda memilih pilihan 1. Selanjutnya, sistem akan bekerja dengan mengambil metode lihat minuman di kelas CRUD minuman dengan parameter minuman, indeks minuman. Selanjutnya, pada case kedua, saat user memasukkan pilihan kedua pada num.nextInteger, maka sistem akan mencetak pesan Anda memilih pilihan 2. Selanjutnya, sistem akan memproses dari metode tambah minuman dari kelas CRUD minuman dengan parameter minuman, indeks minuman. Begitu pula saat case ketiga hingga case ke-12 berlangsung dengan algoritma yang sama. Hingga tahap akhir saat user memilih nomor 12, maka user akan langsung exit dari program tersebut, seperti pesan yang tertampil pada code berikut ini. Selanjutnya, saya akan mulai mendemonstrasikan program yang telah kami buat. Baik, di sini saya akan mulai mengerun. Baik, seperti output yang telah dijelaskan, terdapat beberapa pilihan yang dapat ditampilkan kepada user. Selanjutnya, saya sebagai user akan mencoba dari salah satu fitur tersebut, yaitu nomor 2, untuk menambah minuman. Selanjutnya, akan keluar tampilan pesan seperti Anda memilih pilihan 2, dan saya akan menambahkan data minuman. Di sini saya akan menambahkan es jeruk dengan harga 5.000. Harga 7.000. Dengan stoknya itu 20.
Selanjutnya, dapat kita lihat hasil dari data yang telah kita buat, yakni Anda memilih pilihan 2, tambah data minum, yakni datanya itu nama es jeruk, harganya 7.000 dan stoknya 20. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk menambah data minuman lagi dengan menekan nomor 2. Saya akan menambahkan es teh dengan harga 5.000. Stoknya 24. Maka kita dapat melihat bahwa kita telah memasukkan 2 buah data minuman, yakni data es teh dengan harga 5.000 stok 24, dan data es jeruk dengan harga 7.000 dengan stok 20. Baik, di sini saya akan mulai mencoba fitur lain, yakni memperbarui minuman. Di sini saya akan memilih nomor 3. Di sini saya ditampilkan 2 buah data, yakni es jeruk dengan es teh dengan harga dan stok yang berbeda. Di sini saya akan mengedit di bagian data kedua, yakni es teh. Saya akan mengubah dengan Pocari dengan harga 10.000, stoknya 30. Maka data yang telah saya perbarui akan tersimpan dengan nama Pocari, harga 10.000 dengan stok 30. Selanjutnya, saya akan memilih menambah makanan di bagian 6. Saya akan memasukkan data makanan, yakni nasi goreng, dengan harga 12.000, dengan stok 35. Maka data makanan yang telah saya inputkan dengan nama nasi goreng, harga 12.000 dengan stok 35 sudah dapat terinput. Selanjutnya, saya akan memperbaharui data makanan di bagian 7. Karena di sini datanya hanya 1, maka saya pilih nomor 1, dan saya hanya mengubah di bagian stok saja. Baik, maka data yang telah saya rubah akan tersimpan dengan nama nasi goreng harga 12.000 dengan stok 33.000. Selanjutnya, saya akan mulai melakukan pemesanan makanan dengan mengklik nomor 9. Di sini saya ditampilkan daftar data makanan yang telah saya inputkan. Tadi saya hanya menginputkan 1 data makanan, yakni nasi goreng. Maka saya akan memilih nomor 1. Jumlah yang dipesan saya memilih 3. Lalu data minuman, tadi saya telah menginputkan data minuman sebanyak 2, yakni es jeruk dan Pocari. Maka saya akan memilih untuk es jeruk di bagian 1 dengan jumlah pemesanan 3. Dengan nama pemesan, saya buat Putri Indah. Maka saya akan keluar bill yang harus saya bayarkan kepada restoran tersebut. Dengan data pada bill, yakni nama pembeli, nama saya, selanjutnya pesanan makanan yang telah saya pesan, nasi goreng dengan harga 12.000 berjumlah 3. Selanjutnya saya memesan minuman es jeruk dengan harga 7.000 berjumlah 3. Maka total harga yang harus saya bayar kepada restoran tersebut adalah Rp57.000. Selanjutnya, saya akan melihat data pesanan yang telah saya buat. Maka di sini dapat kita lihat tampil sebuah data customer yang telah tadi kita inputkan sesuai dengan nama makanan, jumlah makanan, serta harga yang harus dibayarkan. Selanjutnya, saya akan memilih untuk melihat total pendapatan dari restoran tersebut dengan memilih nomor 10. Maka kita akan bisa melihat pendapatan restoran itu sebesar 57.000 dari harga yang telah setiap customer bayarkan. Baik, sekian penjelasan saya terkait kelas main Java serta demonstrasi dari sistem informasi restoran. Untuk waktu dan tempat, saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik, sekian dari demonstrasi yang telah kami selaku kelompok 5 berikan tadi. Kami memohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun presentasi yang kurang berkenan. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan para Santi. Om Santi 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 Om.